Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau kembali ke Pak Bupati. Pak Bupati, ini setelah adanya bantuan yang tengah digencarkan oleh pemerintah, bagaimana kemudian kondisi di Kabupaten Gayo Lues saat ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, Bapak Presiden Prabowo, BNPB, dan semua lembaga kementerian yang sudah hadir memberikan bantuan di Aceh. Memang bantuan selama ini kita karena masih dalam suasana darurat, tentu bantuan juga masih berupa logistik. Artinya pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi memastikan bahwa masyarakat kita yang terdampak oleh banjir bandang ini itu tidak mengalami kelaparan, dan itu sudah kita laksanakan, dan alhamdulillah dipastikan untuk Gayo Lues sendiri dipastikan sudah aman untuk bahan logistik berkat bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi gitu, Pak. Kemudian tentunya untuk ke depan saya pikir ini akan berproses untuk pemulihan kondisi ekonomi masyarakat kita. Saya pikir sudah betul, sudah tepat langkah yang diambil oleh pemerintah pusat ketika masa darurat kita fokus kepada hunian, baik hunian sementara dan tetap, baru nanti kita beralih kepada fokus pemulihan ekonomi masyarakat. Dan bahkan dari Kementerian Pertanian, karena besar sekali dampak yang ditimbulkan oleh banjir bandang ini atas kerusakan lahan pertanian dan perkebunan, dan data ini semuanya sudah kita sampaikan kepada Kementerian Pertanian. Mudah-mudahan korban yang lahannya rusak ini akan segera bisa mendapat bantuan dari pemerintah pusat dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat kita gitu, Mbak Desi. Oke, Pak Bupati, apa yang disampaikan oleh Pak Rian tadi ini juga menarik untuk bisa Anda respon. Bagaimana kemudian peran dari pemerintah daerah untuk kemudian menjadi inti dalam proses pembagian bantuan ini? Ya, saya pikir di pemerintahan kabupaten itu semuanya sudah ada kewenangannya, Pak Desi. Ada kewenangan pusat dan ada kewenangan provinsi. Kemudian untuk kewenangan daerah, kami pikir ini skemanya seharusnya barangkali bisa kita laksanakan dengan transfer keuangan daerah atau TKD, sehingga pemerintah daerah bisa lebih fokus tentunya di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah pusat untuk menuntaskan atau merehabilitasi dan merekonstruksi sarana prasarana yang rusak akibat banjir bandang ini. Kemudian saya juga sepakat dengan Pak Rian terkait dengan kita juga harus berpihak kepada masyarakat daerah, kemudian pengusaha-pengusaha lokal, sehingga apapun program pemerintah pusat di daerah ini akan membawa efek positif, multi efek kepada untuk peningkatan ekonomi masyarakat kita gitu, Mbak. Pak Rian, silakan direspon. Sepakat. Jadi Pak Bupati ya, justru ini ruang bagi Pemda, terutama kepala daerah, untuk membuktikan bahwa dia mampu memanajemen ini bahkan di dalam kondisi krisis. Jadi jangan ragu-ragu untuk juga ikut menjadi bagian penting, karena tujuan desentralisasi adalah mendekatkan pelayanan kepada warga. Pusat penting, tapi kota lebih penting lagi, karena yang punya rakyat itu, provinsi bahkan provinsi nggak begitu penting. Jadi saya kira mari kita berdayakan Pemda. Kedua, ada satu yang saya ingin highlight lagi, yang Pak sampaikan tadi, bahwa kalau bisa ada namanya itu asimetrik kebijakan untuk fiskal. Jadi katakanlah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh itu kalau boleh dalam 6 bulan ke depan, at least ya, itu para pebisnisnya, pelaku bisnisnya itu dibebaskan dari kewajiban pajak selama 6 bulan. Jadi kayak tax holiday lah, ada tax holiday untuk teman-teman investor asing, tapi ini boleh bagi yang menderita. Justru kalau boleh setahun. Nah, dengan demikian saya sarankan untuk Pak Purbaya ini ya, sebagai Menteri Keuangan, beliau mempertimbangkan ini dan bicara dengan Pak Presiden, karena namanya adalah, kalau ini bicara masalah tax insentif untuk investors, ini adalah tax untuk namanya empathical tax empati untuk para pebisnis ini. Kenapa? Karena nggak bisa lagi. Mereka harus terlanjur rugi, termasuk misalnya bagaimana agar dari bawah ya, PBB untuk petani, habis pertanian itu dihapus semuanya. Kemudian semua pajak daerah itu ditiadakan, tapi disupport oleh pajak pusat. Kemudian pajak-pajak yang sifatnya pajak korporasi, pajak untuk individu, itu juga mulai dipikir lagi. Setidaknya selama setahun ke depan. Dan ini adalah model yang tidak pernah kita gunakan selama ini, padahal kita tahu itu diperlukan. Nah, yang ketiga adalah, tadi dikatakan, oke, kita perlu data dan semacam-macam. Saran saya, kita masih dalam kondisi katastrofikal.
dalam kondisi kasus tropikal, at least 3 bulan setelah kondisi bencana ini, pendekatan pertama bukan pendekatan birokrasional, bukan pendekatan administrasi, bukan data dulu, tapi pastikan mereka survive. Siapa core-nya? BNPB. BNPB misalnya membuat banyak dapur bersama. Jadi bukan bagi uang dulu, tapi dapur bersama. Kan ada perumahan yang hunian yang sementara tadi kan. Jadi approach pertama adalah pendekatan katastrofikal, kemudian baru pada level ketiga baru masuk administrasional. Karena level kedua adalah level memberdayakan mereka di situ. Nah ini prosedur ini yang jarang diajarkan di teman-teman public policy, karena biasanya public policy sifatnya adalah administrasi, diputuskan, dibuat, laksanakan. Kondisinya kondisi emergency. Jadi saran saya kita pakai deh yang namanya model teori yang berbeda gitu loh. Karena ini teorinya nggak cocok untuk teori kondisi katastrofik kayak gini ini. Oke, baik. Mbak Devi, kalau kita lihat kan dengan kondisi warga yang terdampak bencana ini banyak kehilangan rumah, kehilangan tempat pekerjaan dan lain sebagainya. Dengan adanya bantuan ini, apakah bisa kemudian membangun semangat warga lagi? Ya, kalau kita belajar dari negara superpower gitu ya, yang sangat kaya dan sangat kuat, Amerika Serikat dalam bencana Katrina misalnya, itu juga menunjukkan bahwa ketika bencana alam tidak dikelola dengan sangat baik, maka bisa berubah menjadi bencana sosial. Konteks Amerika, bahkan negara paling hebat sekalipun juga mengalami tantangan yang luar biasa. Belajar dari sana, saya melihat pemerintah justru sudah mampu membangun sesuatu yang kita percaya bahwa pertama adalah secara pengalaman dunia globalnya adalah ketika bencana alam menghancurkan bangunan, yang ingat, yang hancur itu bukan soal bangunannya, tapi ikatan sosialnya, tercerai berai, ada yang terpisah dan sebagainya. Oleh karenanya pilihan untuk membangun terlebih dahulu keluarga gitu ya, dengan adanya hunian sementara dan segera ada hunian tetap, itu sangat penting. Karena pada dasarnya social attachment, manusia itu sangat terguncang, bukan persoalan fisiknya yang terluka. Ketika secara mental dia tercerabut dari ikatan keluarganya, ikatan lingkungannya, orang-orang yang dulu saya menyapa bersama di pagi hari, bahkan bisa menitipkan anak di tetangga dan sebagainya, itu semua hilang begitu saja dalam waktu singkat karena bencana. Nah, pembangunan ini menjadi sangat penting, mengembalikan lagi ekosistem tersebut. Dan tadi sebagaimana yang saya sampaikan, negara maju saja bisa terseok-seok dengan sumber daya materi yang begitu luar biasa. Kenapa kita selalu berhasil melewati berbagai tantangan? Karena kita punya mesin sosial yang namanya gotong royong. Ini yang paling menarik. Kalau kemudian ada pertanyaan, kenapa begitu banyak sekali yang turun? Inilah menariknya Indonesia. Karena setiap elemen itu akan mengisi apa yang belum diisi oleh elemen lainnya. Oke, bahu-membahu begitu ya? Itu satu praktik yang di negara-negara yang sangat individualistik, mereka tidak menemukan itu. Dan mereka tidak punya refleks sosial itu. Kalau kita, semua bergerak, semua membantu. Nah ini pentingnya kalau saya kemarin beberapa kali bolak-balik Aceh juga dan Sumatera Utara, bagaimana saya melihat negara misalnya diwakili oleh ada satu gotong royong yang luar biasa, ada K3 Kepolisian yang dia punya sampai data ke sektor yang jangkarnya data BNPB, tapi kemudian diisi oleh teman-teman swasta dengan dashboard tilikannya, itu free bisa dipakai, lalu teman-teman relawan-relawan seperti Siap Gerak dan sebagainya yang hadir untuk selalu membantu update data, sehingga tadi tujuannya sederhana. Keroyokan ini, jamaah ini dalam rangka memastikan tidak ada satupun yang tertinggal atau tadi ada potensi yang semestinya nggak dapat bantuan malah kemudian mendapatkan bantuan. Oke, luar biasa ya kalau kita lihat bagaimana kemudian bantuan ini juga bisa mengembalikan kepercayaan diri dan juga semangat para warga korban yang juga terdampak. Saya mau kembali ke Pak Bupati. Pak Bupati, Anda kan kemarin juga hadir dalam rapat koordinasi dan apakah juga dijelaskan begitu mengenai data, mengenai pengawasan dalam proses pembagian bantuan yang akan dilakukan dan tengah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Bagaimana pengawasannya Pak Bupati? Ya, saya pikir kemarin dalam rapat bersama DPR dan beberapa kabinet yang hadir kemarin, saya pikir skemanya insya Allah akan jelas. Kemudian kemarin dalam rapat tersebut ada beberapa hal yang kita sepakati terkait skema. Walaupun demikian tim nanti akan melapor terlebih dahulu kepada Bapak Presiden untuk dimintakan semacam ada peraturan
terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, apakah itu baik Perpres maupun Impres untuk rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan banjir bandang di Provinsi Aceh ini khususnya gitu, Mbak. Saya pikir kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh lembaga kementerian kemarin, saya pikir tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Sejauh barangkali tentu didukung oleh data yang akurat sehingga pemerintah pusat juga bisa lebih fokus sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir bandang di Aceh ini gitu, Mbak. Oke, kita juga ingin tahu Pak Bupati, bagaimana kemudian respon dari warga di Kabupaten Gayo Luas setelah mengetahui akan ada bantuan yang diterima oleh warga di sana? Ya tentu ini masyarakat Kabupaten Gayo Luas cukup berterima kasih kepada pemerintah pusat. Jadi logistik mereka aman pada masa darurat kemarin. Kemudian kita sekarang sedang berproses untuk menyiapkan hunian sementara yang tidak masuk di dalam hunian sementara. Kemudian diberikan dana tunggu hunian. Kemudian setelah itu kita berproses untuk membangun rumah permanen saudara-saudara kita yang terdampak. Tentu ini saya yakin secara psikologis juga mereka akan kembali bersemangat karena masyarakat kita itu ternyata tidak sendiri gitu, karena pemerintah pusat sudah membuktikan bahwa mereka serius untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap perusahaan baik infrastruktur maupun kerusakan ekonomi masyarakat kita gitu, Bapak. Oke, Mbak Devi, ini kalau kita dengar dari pernyataan Pak Bupati bahwa warga di Kabupaten Gayo Luas merasa tidak sendiri begitu setelah mengalami situasi bencana, setelah adanya bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah. Inikah juga merupakan efek dari langkah yang dilakukan pemerintah atau sebetulnya memang ini yang paling dibutuhkan oleh warga di sana? Nah, inilah dia tadi kenapa kemudian negara yang dengan kelapangan hatinya merangkul semua elemen masyarakat, swasta, filantropi, kampus, setahu saya kami sendiri juga di kampus diorkestrasi dengan sangat baik oleh Kemenristekdikti. Sedikitnya ada 88 kampus yang hari ini jalan terus. Kenapa? Kita harus memastikan bahwa teman-teman yang di daerah bencana tidak masuk dalam jerat bencana berkepanjangan berikutnya. Karena tadi ekonomi kemudian jadi lumpuh. Nah, ada banyak hal yang kemudian tidak hanya harus berhenti dalam konteks bangunannya. Negara udah bangun nih, kemudian atapnya dan sebagainya. Mengisinya, karena bagaimana memastikan misalnya air di sana itu bisa cepat diminum misalnya. Nah, itu teman-teman kampus, UI, Undip dan sebagainya tuh turun untuk memastikan ada alat-alat dan sebagainya. Belum lagi yang kemudian dengan menawarkan teknologi bagaimana dengan benda yang ada itu bangunan bisa berdiri secepatnya seperti itu. Nah, jadi ini satu model yang menurut saya kita boleh percaya diri Indonesia. Kita bahkan bisa menularkan SOP ini ke banyak negara lain dalam hal ini karena bergerak bersama ini membuat percepatannya menjadi lebih baik di tengah-tengah ramalan bahwa akan ada potensi bencana lain di negara ini. Nauzubillah min zalik. Tapi artinya penting sekali bahwa jangan sampai masyarakat lumpuh secara mental karena tadi dia merasa sendirian. Kesepian adalah penyakit sosial yang paling membunuh. Ketika selalu ada shift yang datang, baik itu teman-teman LSM, pemerintah dari semua elemen berkali-kali untuk hadir dengan tim A, B, C, D, E dan seterusnya, itu betul-betul memberikan kekuatan karena di lapangan Mbak yang menjadi relawan bahkan adalah teman-teman yang menjadi korban juga karena mereka tahu bahwa ada yang megang tangan mereka, memeluk bahu mereka untuk yuk sama-sama kita perbaiki. Nah, ini satu model yang sangat indah menurut saya dalam menghadapi potensi-potensi apapun ke depan. Oke, korban bantu korban begitu ya Mbak Devi. Pak Rian, kalau dari sisi kebijakan publik, apa kemudian rekomendasi Anda untuk kemudian membantu masyarakat yang terdampak bencana? Apa yang perlu dilakukan? Tapi ditahan nanti, kami akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.